Oke, siap. Oke, selamat malam, Pak. Ya, Sebelum mulai interview, boleh perkenalan diri dulu, boleh dari nama, sama dengan saat ini profesinya sebagai apa, area kerjanya di mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onang Jaya Saputra. Saya profesi sebagai inspektor di salah satu instansi jasa. Area kerja saya di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai masa pengalaman. Kira-kira boleh diceritain, Pak Pak Onang, masa pengalaman sebagai seorang inspektor itu sudah berapa lama? Pengalaman di dunia inspektor ini kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Cuman background saya sebelumnya bergerak di bidang otomotif. Tidak Oke, jauh-jauh dari otomotif. tidak jauh-jauh Gitu. dari otomotif. Ini menarik, berarti sudah Betul, iya. sudah mau sudah mau 2 tahun sebagai inspektor, namun sebelumnya ada Betul, pengalamannya. Oke, sebelum iya. bertanya-tanya tentang pengalaman, eh, boleh diceritain lagi tuh pengalamannya dulu sebelum jadi inspektor apa aja, Pak Onang? Dulu sih awal sekolah, SMK jurusan otomotif ya, Oh, oke, lulusan sekitar 2010, 2011, oke, lulusan itu. Kemudian lulus dari situ masuk ke salah satu bengkel sebagai mekanik gitu. Jadi mulai bergerak di bidang otomotif itu semenjak keluar sekolah dari mulai 2011 gitu. oke. Dari 2011, habis itu langsung jadi mekanik. Berapa lama pengalaman jadi mekaniknya, Pak Onang? Sampai sebelum jadi inspektor ini. Sebelumnya itu mekanik terus gitu. Berarti tergolong lama ya, karena inspektor katakanlah dari 2021 lah misalnya ya. Berarti sebelumnya Iya, itu jadi kurang lebih mekanik. ya. Wow, berarti Betul, pengalaman. sebelumnya. Kalau boleh tahu mekaniknya lebih pengarah kepada mungkin otomotifnya sepeda motor kah, alat berat atau kendaraan ringan, mobil. Kebetulan saya di mobil Oh, di otomotifnya, di mobil ya, berarti mekaniknya. Betul, sebagai mekanik. Baik, betul sebagai sedikit mekanik. mengulas kalau begitu tentang background pendidikan. Eh, Kira-kira nih, apa namanya, background pendidikan yang diperlukan untuk menjadi seorang inspektor itu minimal apa? Atau mungkin bisakah yang tanpa background pendidikan yang ada hubungannya dengan otomotif? Menurut Pak Onang bagaimana? Sebetulnya kalau digolongkan lebih spesifik, bagusnya otomotif ya. Soalnya kan nanti dia punya dasar seorang itu dan bisa berkesinambungan dengan profesi yang akan dijalaninya sebagai inspektor. Soalnya kan itu dari otomotif gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pun di luar otomotif bisa juga. Soalnya kan banyak ibaratnya kayak instansi-instansi yang buka jasa pelatihan tentang otomotif atau apa gitu. Oke, Cuman lebih berarti ditekankan basicnya otomotif oke. gitu. Berarti seumpama dia ini ya tidak dari background SMK otomotif misalnya, minimal Ya, pernah mengikuti semacam pelatihan ya. pelatihan betul Kalau ini Pak Onang, betul. kalau di Ya, perusahaan sendiri, apakah menyediakan program pelatihan atau sertifikasi atau semacam workshop sebelum Pak Onang diberikan apa namanya tugas melakukan pengecekan? kalau itu ada soalnya kan kita pasti punya SOP masing-masing ya. Tiap instansi maupun itu perorangan atau instansi pasti dia mempunyai SOP masing-masing, punya standar masing-masing. Nah, di situ kita pun ada pembekalan atau training di perusahaan yang saya jalani. Banyak kan menyelaraskan dan menyamakan persepsi. Soalnya kalau ini banyak persepsinya dan banyak standar Oke, gitu. nanti bicara masalah standar ya. Cuma sebelum itu mau sedikit tanya lagi, Pak Onang.
Iya. menurut Pak Onang sendiri, apakah background dari rekan-rekan kerja yang seprofesi atau yang Pak Onang kenal itu saat ini kebanyakan dari lulusan SMK otomotif atau dari jurusan yang berbeda? Kebanyakan sih backgroundnya dari otomotif ya, rekan Oke. kerja saya. Dan rata-rata Rata-rata apakah background. punya pengalaman juga, Pak? Pengalaman di bidang Eh, otomotif. Kebanyakan ada background otomotif, tapi ada pun yang tidak. Tapi itu pun tidak, tapi dia udah punya ibaratnya pengalaman pembekalan di suatu balai pelatihan, ibaratnya Oke, gitu. Pak, sedikit tanya nih, apakah susah Boleh. nih, Pak? Atau mungkin apakah mudah nih dua mungkin jenis pertanyaannya? Ketika misalnya kami atau saya bukan dari background otomotif dan tidak ada pengalaman di bidang otomotif, lalu kemudian ingin menjadi seorang inspektor, menurut Pak Onang gimana? Kalau menurut pandangan saya, eh, disebut sulit enggak, cuman lebih memerlukan butuh waktu. Soalnya apa? Kalau yang udah backgroundnya otomotif, basicnya otomotif, menyelaraskannya lebih cepat Oh, oke. biasanya gitu. Kecenderungannya ke situ. Gitu. Kalau belum ada pengalaman mungkin belajarnya lebih lama ya. Betul, kurang lebihnya itu. Karena banyak yang Gitu. bilang, Pak Onang, dari beberapa Iya, narasumber juga ya, tanpa bermaksud betul. mengintervensi, namun banyak yang bilang, eh, ini tetap pekerjaan ini butuh jam terbang, karena tanpa jam terbang susah sepertinya. Banyak yang menilai seperti itu. Saya juga nggak tahu menurut Pak Onang seperti apa kan. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi Eh, langsung gitu. iya, itu sih eh, betul Bahkan juga. kalaupun Jam ini ya ter, Pak Onang, maaf saya memotong, bahkan katanya, ya, kalaupun saya lulusan SMK, saya langsung mau jadi inspektur tuh nggak bisa katanya. Karena beda ya. ya. Soalnya kan ada ibaratnya poin-poin tertentu juga. Pengalaman emang emang nggak bisa berbohong lah. Pengalaman lebih lebih. Berarti intinya kalau menurut Pak Onang sendiri banyak atau kira-kira banyakkah pengetahuan teknis atau cara-cara dalam melakukan penilaian atau pengecekan pada kendaraan yang tidak diajarkan di sekolah? Mungkin basic ada ya, tapi eh ada beberapa teknik yang Betul. kira-kira banyak atau hanya nggak banyak atau gimana nih menurut Pak Onang? Kalau dari segi inspektor ditarik berkesinambungan dengan lulusan kita ibaratnya SMK otomotif ya, kita emang harus perlu banyak belajar. Soalnya banyak poin-poin yang di luar itu. Kalau di sekolah kan hanya basic aja, teori aja, lebih ke ibaratnya ke mekanikal mesin sama kaki-kaki mobil kayak gitu hebat. Kalau inspektor itu kan mencakup keseluruhan interior, eksterior, mesin, kaki-kaki gitu. Oke. Berarti mungkin lebih ke ini ya. Saya juga nggak tahu ya Pak Onang. Banyak yang bilang mungkin kita dulu dididik bagaimana melakukan perbaikan. Eh, tapi di inspektor itu mungkin lebih banyak kekuatan yang harus ditonjolkan adalah kemampuan analisa seperti itu ya Pak Onang ya. Nah, betul. Itu kurang Tapi lebihnya ada seperti juga itu. pernyataan seperti ini Pak Onang. Apakah betul inspektor itu tidak harus bisa memperbaiki? Namun mekanik itu memang bisa memperbaiki, tapi mereka tidak bisa menganalisa. Itu pernyataan yang benar apa enggak? Boleh diulang, Mas? Gini, Putus-putus. oke. Banyak yang menyampaikan bahwa inspektor kebanyakan tugasnya hanya menganalisa, namun mekanik hanya memperbaiki. Itu benar nggak, Pak Onang? Ya, garis besarnya kan kalau inspektor dia menganalisa sebuah ibaratnya dikatakan unit lah. Unit A dia dianalisa kerusakannya di mana, perlu perbaikannya di mana tanpa melakukan perbaikan itu. Tapi kalau mekanik dia kan harus menganalisa dan mengerjakan itu. Oke, Biasanya berarti di luar eksterior oke. gitu. Oh iya iya, oke. Berarti Uh-uh, sudah cukup jelas ya pembagian ranahnya dan spesifikasinya. Oke, Pak Onang. betul. Pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira kemampuan teknis apa yang diperlukan untuk menjadi seorang inspektor? Ini berbicara tentang kemampuan dasar aja. Kayak contoh nih, Pak Onang, minimal bisa menyetir misalnya. Itu kan memang udah Iya, wajib ya.
Terus berikutnya misalnya ya, bisa melakukan pengecekan di betul. apa gitu. Boleh diceritakan Pak, menurut Pak Onang seperti apa? Minimal gitu. Yang minimal sih yang tadi betul, bisa nyetir ya, soalnya kan, kita menganalisa sebuah kendaraan ya, masih Hmm, bagus atau tidaknya itu salah satu poin. Kemudian dari segi dokumen juga kita harus mempunyai kemampuan dari itu. Dokumen kan meliputi ada STNK, BPKB, dan yang lainnya, Oke. gitu. Setelah Terus dokumen, selain itu, apalagi Pak? dokumen kan kita juga harus lebih bisa menganalisa engine tersebut, mobil Mesin tersebut, ya berarti kemudian ya ada kondisi mesinnya, kondisi eksteriornya gimana, eksterior. kondisi ya interiornya gimana, kaki-kaki, kemudian transmisi juga, kurang Oke, lebihnya itu sih. kurang lebihnya itu ya berarti kalau Iya, diurutkan poin-poin, saya boleh ini lagi ya berarti minimal harus bisa mengemudi, yang kedua melakukan analisa atau bisa mengecek kondisi mesin, bisa mengecek betul. eksterior interior, bisa mengecek kaki-kaki hingga transmisi. Seperti itu ya Pak Amam. Iya, dan Kemampuan poin besarnya. utamanya, ada poin utamanya juga untuk menganalisa sebuah kendaraan itu. Dipastikan juga itu accident atau tabrak bukan, Oke, betul betul. kemudian banjir atau terendam banjir, istilahnya Berarti kan banyak itu. salah Itu satu yang poin lebih utamanya adalah utama, mampu memastikan berarti ya bahwa itu betul. adalah bebas tabrak maupun bebas banjir. Oke, Iya. Pak Oni. Nah, yang poin-poin tadi, pendukung dari, sebuah pengecekan unit yang tadi, Oke, dokumen yang pertanyaan lain-lain. siap. Pertanyaan berikutnya, Pak Onang. Ya. Biasanya Pak Onang itu ada permintaan kah dari orang-orang secara umum untuk minta jasa Pak Onang itu misalnya Pak Onang bantu saya carikan mobil dong nanti saya kasih P, atau memang Pak Onang hanya melaporkan eh, hasil analisa kepada perusahaan tempat Pak Onang bekerja. Kalau saya sih, sesuai job desk perusahaan, ibaratnya kita eee, dikasih apa, tugas, kita kerjakan, kita pun langsung back back to back ke kantor laporan juga hasil inspeksi kita. Oke. Tapi pernah dapat orderan nggak Pak Onang sendiri, misalnya dari ini, dari Belum sih, umum gitu? dan Atau misal heeh, saya, Pak belum Onang belum. bantu carikan mobil dong gitu. Kira-kira bisa? Untuk saat ini belum belum bisa. Belum ya. Jadi kebanyakan Nah, sementara fokusnya eh, di membantu apa namanya perusahaan ya. betul, gitu. Oke, baik. Berikutnya Pak Onang, eh, apakah ada alat khusus yang dilakukan atau yang dibutuhkan pada saat melakukan proses inspeksi? Atau apa aja nih alat yang Eee, bisa Pak Onang pakai dan bawa nih? Nah, gitu. Starter pack lah bahasanya. iya. Kalau untuk alat khusus pasti ada ya, Mas, ya, gitu. Terus itu kan standar, ibaratnya standar instansi atau standar perorangan, dia pasti punya alat-alat khusus. Begitupun yang saya kerjakan, tiap harinya pasti ada alat khusus gitu Boleh di yang dipakai. spill Pak, apa aja Heeh, misalnya dari apa yang wajib dibawa nih? boleh sih kalau kalau dari interior dulu ya. Kita kan di interior, minimal ngecek suhu AC Oke, gitu. termometer berarti Pak Heeh, ya. termo iya. Ya, Nah, di situ oke. juga kan banyak standarnya ya, tiap orang, tiap instansi di bawah sekian derajat atau berapa derajat, itu kan standarnya masing-masing ya, Betul, gitu. betul. Ya, Terus intinya mah kalau kalau orang dari umum bilang yang penting dingin gitu Pak ya. nah itu, cuman kan dingin tuh harus spesifik sekian derajat ibaratnya, itu kan Oke, siap. udah ada, kalau udah ada angka, itu pasti valid ibarat. Boleh sedikit diceritakan Pak, kalau menurut Pak Onang sendiri, itu di berapa Pak biasanya angka-angka aturan umum lah yang Iya. dianggap dingin aja lah gitu Pak. Biasanya sih kalau di bawah 14 derajat udah dikatakan dingin biasanya. Oh, oke, siap Pak. Tapi, Boleh dilanjutkan. kembali kembali yang tadi itu Orang-orangnya standarnya juga kan ya, beda, karena setiap heeh, setiap ada perusahaan yang punya bilang standar masing-masing juga. Cuma betul. balik ke alat nih Pak. Tadi selain termometer, apalagi Pak biasanya? Kalau untuk di eksterior, eee, biasanya ada paint scanner ya, Oh, untuk oke. mengecek ketebalan
cat mobil Oke. biasanya. Kemudian untuk ban juga kan ada itunya, alat alat khususnya Oh, untuk oke. mengukur ketebalan ban. Untuk mengukur ketebalan ban. Ada lagi nggak kira-kira? Tuh. Terus biasanya untuk penerangan kita sih pakai senter Oh, untuk oke. melihat area-area yang gelap atau yang susah Wajib ya, Pak ya. menelu. Center emang Iya, sangat gitu. membantu ya. Betul. Baik, Pak Onang. Pertanyaan berikutnya, eh, jenis kendaraan apa nih yang paling sering Pak Onang cek? Acuannya begini, Pak. Boleh dari dia diesel atau bensin, boleh cc-nya yang kecil, atau boleh yang berkaitan dengan yang jarang dicek nih, boleh juga. Misalnya saya jarang cek mobil plat kuning atau plat merah, atau lebih banyak atas nama PT, itu boleh diceritain. Yang paling sering Kalau dicek. untuk kalau untuk saat ini dan sebelum-sebelumnya, kebanyakan eh, unit-unit bensin kebanyakan, walaupun diesel pun ada Oke. gitu. Kalau dari segi kepemilikan, Pak, apakah Kalau dia PT eh, atau apa gitu, Pak? Pribadi. kebanyakan sih pribadi, PT itu eh, emang agak rumit ya. Soalnya kan harus ada SPH tersendiri kalau Oke. itu unit PT. Terus kalau dari segi brand, kebanyakan selama ini sih Jepang di Jepang. kita kuatnya. Jepangnya boleh Iya, tahu, Pak? Kebanyakan merek apa? Boleh diceritain, Pak? Sedikit. kalau Jepang Urutan, boleh udah urutan. kalau Jepang kan semua juga udah tahu ya, Mas. Yang pertama pasti Toyota. Kita Oke. udah kuat brandnya. Pasti ya, berarti Pak, kebanyakan Toyota, mobil produksi Jepang. Kalau boleh Toyota, tahu, Pak, Daihatsu, terus yang Mazda, yang lain-lain oke, mengikuti. Eropa juga ada, Pak, pengecekan yang CBU. Eropa ada, cuman di kita emang agak sulit ya, gitu. Tapi ada, cuman Kalau lebih ini, Pak, mayoritas Jepang. menarik tadi Pak ada kalau angkutan umum, maaf, kalau apa namanya atas nama PT harus ada SPH ya, ya perihal Betul. dokumen pendukung. Kalau ini Pak, kalau boleh tahu untuk angkutan umum sendiri Bapak pernah melakukan pengecekan juga nggak Pak? Maaf, mobil angkutan Eh, yang mungkin kayak truk atau pick up gitu Pak. Kalau pick up suka ada aja, cuman kan dia ada dokumen penunjang lagi. Kalau angkutan itu biasanya harus disertain KIR, Oh iya, berarti tetap gitu. dicek ya Pak, meskipun ada perbedaan setiap Betul. peruntukan dan kebutuhannya. Berarti kalau Iya. mobil dinas Pak, mobil dinas atau mobil bekas pejabat, misalnya Rubicon gitu Pak, gimana Pak? Kalau untuk mobil dinas biasanya kita skip dulu ya. Soalnya kan harus plat, jadi plat hitam dulu gitu. Hmm. Mobil bekas pejabat juga Soalnya skip. kan terkecuali plat hitam biasanya. Oh, oke. Mobil pejabat yang Soalnya kan harus kalau plat merah ataupun kuning biasanya kan harus ada peralihan dulu, perlu oke. proses dulu Soalnya suka itu gitu. Pak, mobilnya plat hitam ternyata pas diinspeksi platnya merah Pak. Nah itu perlunya Inspektor ya cek Pak. dokumen tuh. Iya, Betul di dokumen karena dari iya, meskipun plat nomor udah ditutupi, dokumen tetap nggak bisa dibohongin Pak ya. iya. Dokumen Oke. nomor satu Oke gitu. Pak, berikutnya nih, kalau ngomongin tahun Pak, Bapak biasanya ada Boleh. minimum tahun nggak kalau melakukan pengecekan? Biasanya sih tahun untuk permintaannya biasanya 2011 up biasanya kebanyakan. Tahun Walaupun di bawah itu 2011. ada aja, cuman kebanyakan selama ini 2011 up gitu. Oke Kebanyakan. Pak, eh, biasanya kan perusahaan ada umum nih Pak. Kan saya juga sering lihat YouTube nih. Orang-orang kalau cari mobil pasti acuannya pajaknya hidup, terus kilometer rendah atau apa nih. Kalau Pak Onang sendiri gimana Pak? Ada kriteria umum aja lah Pak, umum aja. Minimal harus Betul. apa gitu kriterianya. Misalnya salah satunya contohnya tadi yang saya sebutkan itu Pak. Itu salah satu penunjang juga ya, selain yang tadi disebut. Yang Mm-mm. tadi Ini itu belum juga kan ngomongin kita, teknis mungkin Pak ya. Di belum iya, belum belum teknisnya gitu. Kayak orang kayak betul. sering lihat aja di YouTube gitu Pak atau di showroom-showroom apa namanya metik manual misalnya gitu-gitu. Itu kalau Pak Onang sendiri gimana biasanya Pak dari perusahaan atau dari Pak Onang? Ya, itu kan harus dilihat juga ke yang tadi kilometer.
valid Pinter. tidak, putaran atau tidak gitu. Oke. Betul sih Pak. Gitu. Oke Pak, kalau begitu ini juga perihal ini Pak, dia tangan pertama misalnya atau progresif atau terblokir itu juga jadi perhatian ya Pak ya dari segi Iya dokumen. betul. Heeh. Oke Itu Pak, kan sama penunjang juga gitu. oke. Kalau warna Pak, boleh ceritakan sedikit Pak tentang warna yang paling sering Kalau warna di kita masih yang pas moving sih kayak hitam, putih, eh, abu-abu, grey gitu. urutannya masih hitam putih Kebanyakan. berarti Pak ya, paling tinggi Iya, ya. nomor satu di kita iya warna Oke itu. Pak. Berikutnya Pak, boleh ini nggak Pak, boleh ceritakan langkah Bapak dalam melakukan pengecekan. Misalnya tadi sempat diceritain dari dokumen dulu. Nah, habis dokumen Bapak ngapain aja tuh? Misalnya cek cek datanya, nomor mesin kah atau apanya atau cek pajaknya. Setelah selesai dokumen, misalnya cek faktur dan lain-lainnya, baru Bapak beralih ke mana nih Pak? Apakah Bapak cek banjirnya dulu atau eksteriornya dulu? Itu boleh Pak, boleh diceritakan. Kalau itu balik lagi ke yang tadi ya, tiap orang, tiap organisasi pasti beda-beda ya, Mas Mm-mm. ya. Kalau yang saya jalani ya selama ini, yang pertama itu validasi dokumen dulu. Oke. Soalnya udah validasi dokumen kan itu kita bisa menganalisa bisa lanjut atau tidak untuk inspek mobil itu. Contohnya kita kan dari validasi dokumen itu kan kita menyelaraskan antara BPKB, STNK, faktur dan lain-lain gitu. Kemudian di, disamakan juga dengan fisiknya, nomor fisik, nomor rangka dan nomor mesinnya itu dia sama atau tidak gitu. Kalaupun udah fix ibaratnya sama, kita bisa lanjut dilihat unitnya. Berarti kan dikategorikan unit itu aman ya Maaf Pak, gitu. kalau Bapak sendiri perlu melakukan verifikasi atau cek ulang via online nggak Pak biasanya? Biasanya dicek sebagai acuan juga gitu. Biasanya yang dicek kalau di online itu apanya Pak? Ya, karena biasanya nggak Mini, biasanya nggak. minimal kita cek Samsat sih gitu. Oh, Isamsat ya, betul ya, Isamsat ya. Ah, Biasanya yang jadi dicek apa aja Pak di Isamsat? Apakah hanya statusnya kah atau kondisi pajaknya atau sampai dengan status kepemilikan misalnya kayak tangan keberapa gitu Pak? ya situ kan tertera jelas ya untuk tanggal, bulan dan tahun pajak itu sendiri, kemudian kepemilikan keberapa. Terus biasanya kalau sekarang kan ada e-tilang ya. Kalau dia udah Oke, kena iya biasanya betul. muncul. Ada juga ya Biasanya muncul. informasinya di Isamsat ya Pak ya? Iya, biasanya di keterangan bawah muncul biasanya. Berarti e-tilang itu termasuk yang Bapak hindari ya? Iya, kalaupun oke kan nanti ada harus ada eh, kesepakatan lebih. Soalnya kan itu Oke, harus ada denda yang dibayarkan oke siap. gitu. Berikutnya Pak, setelah ngecek dokumen Bapak kemana Pak? Setelah pengecekan dokumen, saya biasanya cek ke unitnya gitu. Oke, Nah, untuk cek unit kan yang pertama kita cek dulu interior. oke. Di interior itu kan banyak sekali, kalau mobil sekarang banyak elektriknya ya Mas ya Ya, gitu. Kita cek satu-satu berfungsi tidaknya ibaratnya. Terus di dalam juga kan ada AC juga, dicek juga. Kemudian dari segi kursi-kursinya dilihat, plafon dan yang lain-lain kalau interior gitu. oke. Kemudian di dalam juga kan ada tuas transmisi ya. Oh, Nah, siap. kita sekalian bisa di tempat kita masih bisa cek dulu keadaan transmisinya gimana gitu. Oke. Setelah Tahap-tahap. transmisi ke bagian apa biasanya Pak? Bapak ke mesin dulu kah Eh atau ke memastikan kondisi ya bekas tingkatnya dulu? ya kemudian kan dari segi eksterior lumayan banyak juga ya untuk pengecekannya. Oke, Ya kalau interior tadi kan satu lagi dilihat juga ex banjir atau tidaknya gitu. Nah, untuk di eksterior yang pertama diceknya tuh bekas accident tidak oke, dari ex ya accident bisa depan, belakang, pinggir ibaratnya. Nah, kemudian dilihat juga untuk
keadaan cek mobil itu sendiri, bekas repair, dempulan atau yang lain-lain gitu. Kemudian masih dari eksterior kita sambil pengecekan juga dari kondisi engine-nya gitu. Oke, Ada rembes, bunyi atau apapun gitu. Terus oke. kemudian ibaratnya kalau udah eksterior itu kan kemudian kaki-kaki juga kita cek sebelum tes jalan ya di tempat dilihat fisiknya Hmm. ada yang sobek atau retak atau apa kan banyak kemungkinan gitu. Setelah itu paling tes jalan baru memastikan kondisi transmisi masih Hmm. bagus atau tidaknya. Kemudian di situ juga kan kita masih sekalian bisa kaki-kaki bunyi tidaknya. Gitu. Oke, Paling itu sih biasa oke, siap Pak. gitu. Cukup jelas ya penjelasannya. Kalau ini Pak boleh sedikit tekniknya Pak di spill ya, ibaratnya. Teknik Bapak mengecek bekas tabrak. Kalau banjir tadi udah lihat ya di interior ya Pak ya. Kalau bekas Iya, tabrak apa aja biasanya Pak? Apa namanya? Tanda-tanda yang Bapak nilai. Kalau banjir apa aja boleh ceritain Pak sedikit. kalau bekas tabrak lebih spesifik ya, lebih ibaratnya real kita bisa lihat. Kita kan kalau dari bagian depan kita lihat dulu kap mesinnya. Kalau bekas accident atau benturan atau apa, biasanya sealant kap mesin itu retak atau udah keras atau dempulan. Intinya sih ada bekas perbaikan. Nah, di situ bisa dikategorikan mengarah ke bekas accident atau tabrak. Nah, setelah kita ibaratnya menemukan ada gejala itu, kita pun harus mengidentifikasi sejauh mana dampak benturan itu sampai ke rangka kendaraan kah atau tidakkah gitu. Begitupun sama dengan bagian belakang. Cara pengecekannya kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau banjir Gitu. Pak, apa aja yang Kalau mungkin ba- 2 atau 3 hal yang paling sering muncul biasanya Bapak nilai apa? hmm, kalau banjir kan yang pertama dari aroma kendaraan mobil kalau bekas terendam banjir atau air masuk kan aromanya berbeda ya. Gitu walaupun kita udah kasih pewangi atau apa pasti meninggalkan jejak aroma yang berbeda. Kemudian kalau dari segi realnya kita bisa lihat di area interior tuh ada karat berlebih atau tidak. Banyak kan di situ banyak part-part besi ya Mas ya di Mm-mm. dalam tuh. Kalau besi kena air pasti dia akan meninggalkan jejak Oke, karat yang berlebih yang tebal. Di siap. situ kelihatan Karat ya gitu. berarti ya. Oke Pak, kalau Iya, ini Pak, karat. berikutnya yang tidak kalah penting Pak, bagaimana Bapak menilai keaslian odometer? Boleh sedikit diceritakan sedikit triknya Pak? Karena sering sekali hal Terkait ini. betul, terkait odometer yang pertama kita lihat service recordnya dulu Mas. Oke, Gitu. Dia record servisnya gimana dari awal pembelian sampai gitu. ya berarti triknya lumayan ya Pak ya. Buku servis, kondisi interior gitu ya. Karena kelihatan mungkin ya mobil yang udah kilometer tinggi nggak mungkin dilihat interiornya masih terlihat baru Pak ya tahunnya gitu. Betul. Oke Pak, Iya. Pak boleh sedikit ceritakan Pak, apakah di tempat Bapak itu ada penentuan grading Pak? Misalnya mobil grade A, grade B, grade C, grade D. Secara umum aja Pak, grade A itu yang kayak gimana, B aja kayak gimana. Boleh ceritain sedikit Pak.